pulang dari ziarah bersama ke Eropa dan ingat bahwa harus langsung pergi ke Duri, kemudian ke Kandis, lanjutkan untuk bersama kita. Dan apa yang ada dalam hati saya, memang melihat semua itu, mendengar berita-berita bahwa begitu banyak umat yang bergerak, bukan hanya paroki-paroki kita, di keuskupan kita, seluruh dunia, umat Katolik yang berjalan bersama untuk berziarah. Itu persis tahun yang kita rayakan ini sebagai tahun jubileum, tahun berziarah bersama. Para pastor paroki pun yang membuka tempat-tempat ziarah dengan Gua Marianya. Paroki Santo Yosef pun punya sebenarnya, meskipun guanya kecil, tapi Romo Nanang suka berdoa di sana. Itu pun tempat ziarah. Jadi kalau ada umat yang kreatif, meskipun ditentukan 3 tempat ziarah di setiap pevikepan, Santa Maria, paroki Santa Maria Pekanbaru, paroki Labu Baru, Santo Paulus di Labu Baru, dan paroki Perawang, Santo Yohanes Baptis Perawang, yang punya Gua Maria juga yang indah. Boleh juga umat di pevikepan membuat jadwal sendiri Gua Maria yang lain di seluruh pevikepan Santo Paulus Riau ini. Ada umat yang membuat juga tidak puas hanya di pevikepan sendiri, tapi jalan sampai ke pevikepan yang lain di dalam keuskupan kita. Bahkan sampai Kepulauan Mentawai yang ditentukan juga 3 tempat di sana. Satu di tempat di mana kekatolikan mulai tahun yang lalu dirayakan 70 tahun misi Katolik di Mentawai, di Muara Sidrut. Di sana ada makam anak pertama yang menjadi penerjemah pastor misionaris Bidan, yang waktu itu juga belum Katolik, meninggal dunia, jadi dibaptis malah sesudah kematiannya, menjadi tanda bagi umat di sana. Lalu ada paroki di dalam, masih dalam paroki Muara Sidrut, tapi satu gereja khusus, gereja berdiri Xaverian, itu Santo Guido Maria Monforti yang punya relikwi dari Bapak berdiri Xaverian itu di atas altarnya. Dijadikan tempat ziarah. Dan satu tempat ziarah Maria di Stasi, masih di paroki Muara Sidrut, dan satu lagi di paroki di mana ada Romo Viket, paroki Sibrutra atau Santo Damian Saini. Umat pergi ke sana, meskipun kita tahu bahwa menyeberang laut dengan ombak yang tidak menentu itu juga rupanya bukan hanya berjalan, tapi juga berlayar. Kita bangga, Bapak Ibu Saudara-saudari, terus terang saya bangga dengan iman umat. Karena ini menggerakkan kita semua. Kalau kita juga sebagai umat keuskupan pada merayakan sinode pevikepan, persis disinilah arti sinode itu, yaitu berjalan bersama, berziarah sebagai satu pevikepan. Dan kalau kita bayangkan bagaimana perjalanan kita mulai dari tahun keluarga yang diminta untuk memperhatikan keluarga lain yang membutuhkan karena baru saja bangkit dari situasi pandemi. Lalu kita menghayati dan merefleksikan, melaksanakan, mewujudkan komunitas basis di stasi-stasi kita, di wilayah sampai dalam wilayah stasi yang satu membantu stasi yang lain, mewujudkan bagaimana gereja bisa direalisasikan dengan sesegera mungkin. Dan sesudah tahun komunitas basis itu kita mulai menyaksikan banyak sekali peresmian gereja-gereja yang berhasil dibangun dalam waktu singkat. Sekarang masih dinikmati juga. Mau dikatakan bahwa dalam 2 tahun ini sudah hampir 40 gereja diresmikan di Uskupan Padang, yang katanya intoleran, yang katanya
tidak bersahabat. Tapi kalau gitu siapa yang membuat semua ini? Pertama-tama Tuhan tentu saja. Tapi Tuhan yang menggerakkan iman umat, semangat umat untuk terus bergerak, terus membangun. Banyak pastor paroki menjadi pastor-pastor pembangun. Baru sadar bahwa ternyata mereka juga bisa menjadi bapak-bapak pembangunan, bukan hanya Pak Presiden Soeharto saja. Ternyata ini soal manajemen, soal pengelolaan bersama. Dan bukan hanya soal duniawi, bukan soal uang saja, tapi pertama-tama kepercayaan yang didapat dari umat dan pastor yang juga percaya, semakin percaya kepada pengurus, dan nanti akan dilatih juga, diberi kepercayaan dan bekerja seperti yang dihadapkan Tuhan. Itu semua membuat umat, buat kita semua merasa nyaman di dalam gereja. Seperti kalau dikatakan dalam bacaan pertama, supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu hidup dan menikmati dan yang bernas. Ini bukan pikiran yang tidak. Ini mau menggambarkan bahwa komunitas harus menjadi ibu, gereja harus menjadi ibu, dan ibu yang subur, gereja yang hidup, melahirkan gereja-gereja baru. Kita juga sedang bersiap dan lihat semangat umat ketika paroki akan dimekarkan. Kita tidak berpikir dipecah, tapi dimekarkan. Karena apa? Konsepnya adalah, idenya adalah melahirkan. Maka paroki nanti yang akan dilahirkan, dimekarkan dari paroki Santo Yosef Duri. Kita tahu apa namanya, ya. Nama pelindungnya tetap atau paroki wilayah sejahtera itu akan menjadi anak dari paroki Santo Yosef Duri. Dan saudara-saudari, saya sendiri sudah menyaksikan bagaimana semangat umat di tempat yang jauh, di daerah yang masih dikatakan konservasi hutan lindung, karena umat Katoliknya mayoritas di sana, bahkan dikatakan 100%, meskipun hanya 7 stasi, saya berani menjadikan paroki baru. Dari anak paroki Siberut Utara, Sekabaluan, menjadi paroki Betaet, di mana Pastor Bonar pernah tinggal di sana. Paroki itu sudah melahirkan anak, maka cucunya paroki Siberut Utara, paroki Santo Petrus Malipet. Ada 8 paroki di Mentawai, ada 9 paroki di Sumatera Barat, daratan, Padang dan sekitarnya. Ada 13 paroki di Kevikipan Riau ini. Semuanya berarti ada 30. Tapi sebentar lagi Duri akan berkembang. Sebentar lagi Santa Maria Pekanbaru akan melahirkan paroki juga Pasir Putih. Sebentar lagi Air Molek akan melahirkan paroki juga Batanggangsa. 3 yang baru lagi. Dan tidak berhenti di situ. Mentawai juga akan melahirkan terus paroki-paroki baru. Tapi saudara-saudari, kita tidak bicara soal jumlah. Kita hanya merasa Tuhan yang banyak sekali. Seperti dilihat oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi kita dengar. Tuhan yang banyak tapi pekerjanya sedikit. Betul saudara-saudari, tahun ini ada 7 frater akan melaksanakan tahun orientasi pastoral. 6 frater dari seminari kita di Padang akan berangkat ke Siantar untuk masuk tahun rohani. 7 frater selesai S1 dan masuk tahun pastoral. 2 frater akan siap-siap untuk tabisan diakon. Ditambah 1, saya kolektor barang antik. Jadi ada 1 frater yang sudah ditolak di mana-mana, tapi ternyata diuji di rumah ini. Ternyata serius juga, mungkin akan menjadi diakon. Maka kita punya 3 diakon. Pekerja sedikit,
Tapi kalau kita percaya Tuhan memberikan pekerja-pekerja itu, 70 murid yang baru diutus. Nanti kita dengar dalam bacaan Injil. Saya kira ini kebanggaan bagi kita bahwa setiap kunjungan juga ke paroki Santo Yosef Duri selalu ada jumlah krismawati yang banyak seperti ini, yang besar. Utusan-utusan misionaris yang diutus untuk pergi mewartakan kabar gembira itu. Sederhana kabar gembiranya ya. Kalian yang mengatakan damai pada orang lain. Bukan menimbulkan perpecahan, gosip, konflik, tapi mewartakan salam damai. Assalamualaikum itu menurut saudara-saudara kita. Tapi sama. Kalau kalian masuk ke rumah, ucapkan itu. Assalamualaikum. Damai bersama, damai bagi kamu. Kita menjadi orang-orang yang membawa damai, yang menebar cinta kasih. Maka kita menjadi orang-orang yang membentuk keluarga, yang membangun komunitas. Kalian misionaris, bukan turis. Diutus pergi untuk merantau. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bapak-bapak, kalian menjadi saksi. Ketika mulai datang di tempat perantauan ini, di wilayah Riau ini, tidak ada apa-apa. Kenapa saya katakan kalian misionaris dan bukan turis? Uang pun tidak punya. Jangan membawa bekal, pundi-pundi, apa saja. Pokoknya pergi. Dan mulai. 1 petak, 2 petak, sekarang sudah berhektar-hektar sawit. Tapi bukan lagi sekarang jumlah. Yang kita perhatikan adalah tuaiannya, panenan yang sudah siap. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah rahmat berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalian yang merasa pada waktu awal perjuangan itu, sekarang bisa mengatakan ini semua rahmat dari Tuhan. Karena kalian menjadi misionaris di tempat ini, menjadi pemberita Injil di tempat ini, dengan buah-buah yang kita saksikan dari anak-anak yang terus bisa menerima krisma. Beberapa dari antara kalian akan berangkat merantau juga untuk studi, dan itu berarti diutus menjadi misionaris di tempat yang lain. Bukan berarti sesudah krisma lalu karena asmara pindah agama, bukan. Bukan sesudah krisma martumo, bukan. Tapi kalau ternyata memang tidak punya pasangan yang seiman, bertahan pada iman kalian, supaya kalian menjadi saksi. Siapa tahu Roh Kudus bekerja dan mengubah hati pasangan atau calon teman-teman kalian, teman hidup itu menjadi Katolik. Di situ kalian menjadi misionaris. Jangan lupa perjuangan dari orang tua kalian, bapak ibu kalian, misionaris-misionaris lebih dulu dari kalian, yang mewariskan semangat yang sama kepada kalian. Maka nanti ketika kalian menjawab, ketika ditumpangi tangan, amin, dan berdoa, mohon Roh Kudus, karunia Roh Kudus, sabta karunia itu 7 karunia Roh Kudus itu. Mungkin tidak bisa kalian terima semua, tapi mintalah apa yang paling kalian butuhkan. Roh apa yang kalian butuhkan? Kekuatan, keberanian, kebijaksanaan, pengetahuan, kepandaian. Apa yang kalian butuhkan supaya waktu yang nanti akan kita lewati bersama dalam penerimaan krisma dan pengurapan Roh Kudus itu tidak lewat begitu saja. Seperti kalau kita makan pesta, persiapannya panjang sekali. Ada yang sudah dari jam 2, jam 3 pagi mulai potong babi, makanya cuma 10 menit. Kan sayang sekali yang sudah bekerja itu. Bukan orang-orang yang kelaparan akan rahmat. Kita betul membutuhkan rahmat Tuhan, tapi kita membuka hati dan menerimanya dengan pantas. Maka berdoalah, sungguh-sungguh menjawab dengan tegas,
apa yang nanti ditanyakan dalam janji iman, dan sadar bahwa janji iman itu bukan hanya di mulut, tapi juga di hati. Bapak Ibu yang nanti juga akan dilantik menjadi dewan menerima Roh Kudus yang sama yang pernah diterima dari waktu Kristus. Roh perutusan ini yang menguatkan pelayanan kalian, bukan hanya untuk kepentingan sendiri, bukan hanya, tapi untuk kepentingan bersama. Karena seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita juga menerima roh yang sama. Dan demikian gereja kita bisa menjadi ibu yang subur, yang terus melahirkan anak-anaknya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.